Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Iban. Sorry banget nih, gue udah lama gak upload soalnya gue lagi ada kesibukan juga. Semoga nanti bisa seenggaknya seminggu sekali ya teman-teman bisa upload. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat time schedule untuk membangun sebuah rumah tinggal teman-teman. Oke, yang pertama di sini teman-teman pastikan dulu teman-teman tahu pekerjaannya itu apa aja. Nah, pekerjaannya itu di sini akan langsung gua jabarkan teman-teman. Di sini nomor 1 ada persiapan lapangan teman-teman. Nah, di persiapan lapangan tuh ada apa aja? Di persiapan lapangan itu ada contohnya tuh tes sondir. Tes sondir itu jadi teman-teman ketika memiliki sebuah proyek di site tersebut, tanahnya pasti memiliki daya dukung yang berbeda-beda teman-teman. Secara cepat teman-teman, di setiap proyek memiliki kelembekan tanah yang berbeda-beda. Ada yang ketika kita masukin boring test kedalaman 2 meter, dia udah tanah keras, atau misalkan ada yang sampai 10 meter, 15 meter, 20 meter, dan sebagainya. Nah, ini akan mempengaruhi pemakaian pondasi pada bangunan teman-teman. Kalau misalkan ketika dibor, kemudian tanah kerasnya itu baru ketemu 20 meter, itu terpaksa teman-teman tuh harus menggunakan yang pondasi tipe dalam teman-teman. Nah, tipe-tipe pondasi itu ada banyak teman-teman, bisa langsung cari di internet. Atau kalau misalnya nanti gue niat, gue juga akan bikinin tipe-tipe pondasi itu ada apa aja teman-teman. Nah, untuk tes sondir ini teman-teman, ini juga nggak bisa dilakukan hanya dalam sehari teman-teman. Karena dia tuh membutuhkan sampel di setiap 5 meter kali 5 meter satu titik, kemudian 5 meter lagi satu titik lagi, seperti itu teman-teman. Makanya dia nggak bisa cuman sehari teman-teman. Nah, ketika di sini sudah dilakukan tes sondir, sudah diketahui seberapa dalam tanah keras di bawah bangunan yang akan teman-teman bangun. Hal selanjutnya adalah bikin pondasinya teman-teman. Bikin pondasinya itu tergantung, bisa tiang pancang, bisa cakar ayam. Pokoknya pembuatan pondasi itu juga memakan waktu teman-teman. Maka dari itu di sini kita harus masukin poin tersendiri. Selanjutnya setelah kita udah selesai bikin pondasinya teman-teman, di sini hal yang berikutnya kita akan lakukan. Pertama adalah kita membuat dulu septic tank dan juga bak air. Nah, bak air ini itu apa? Bak air itu adalah toren bawah teman-teman. Toren bawah itu berfungsi ketika dari pump, kemudian teman-teman tampung dulu ke bak yang di bawah. Dari bawah teman-teman naikin ke atas pakai pompa. Pompanya itu kayak misalnya pompa sanyo. Kemudian di atas teman-teman kalau misalkan suka lihat di perumahan-perumahan ada yang tabung-tabung penguin, itu toren atas untuk nampung air. Baru dari atas ada pompa lagi untuk ngalirin ke bagian masing-masing ruangan yang diperlukan teman-teman. Setelah septic tank dan juga bak air sudah selesai, lanjut untuk pembikinan slough dan juga kolom lantai 1 teman-teman. Nah, slough dan kolom ini yang perlu diperhatikan adalah teman-teman harus ngecornya tuh barengan. Jadi ketika tulang-tulangannya teman-teman udah susun antara slough dan juga kolom, dia harus dicornya barengan. Nggak boleh dipisah karena ini tuh merupakan struktur yang rigid teman-teman, dia harus nyatu. Setelah pembentukan slough dan juga kolom lantai 1 dan juga cor-coran udah kering teman-teman, di sini kita lanjut untuk bikin kolom lantai 2 dan juga baloknya, dan juga cor lantai 2-nya itu harus berbarengan ya teman-teman. Next, setelah lantai 2-nya itu udah kering, misalkan masih ada lantai 3, teman-teman bisa lanjut untuk kolom, balok, dan juga cor lantainya secara berbarengan teman-teman. Ketika lantai 1, 2, 3 untuk kolom, balok, lantai, cor udah kering, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu ada pemasangan partisi. Partisi di sini bisa bata, bisa juga gypsum atau triplek tergantung kebutuhannya teman-teman. Tapi biasanya kalau misalkan yang berhadapan langsung dengan luar, itu dikasih bata karena akan terkena cuaca. Bahaya kalau misalkan gypsum kena panas sama hujan, nanti bisa hancur ya teman-teman. Kecuali ada material-material lain yang bisa dipakai untuk fasad itu seperti ACP, atau misalkan teman-teman pakai bata ringan itu juga bisa. Jadi di nomor 7 ini kita akan kasih poin untuk partisi, bata, plester, kemudian diaci. Nah, setelah partisi-partisi tersebut udah kepasang semua teman-teman,
kita lanjut untuk pembuatan atap. Ini tergantung teman-teman mau atapnya itu ada strukturnya atau dicor aja. Kalau misalkan teman-teman mau yang minimalis gitu kan biasa kan lebih ke langsung dicor teman-teman daknya. Ya udah, ini lanjut ke cor dak bagian atas sebagai atap. Nah, item-item ini adalah item yang termasuk golongan arsitek teman-teman. Pada bagian bawah kita akan langsung masuk ke bagian interiornya. Nah, di interiornya ada apa aja? Di sini pertama, setelah udah ada atap, udah ada dinding partisi semua, udah ada lantai udah jadi, kita lanjut ke bikin utilitas teman-teman. Nah, utilitas ini ada apa? Utilitas ini adalah ada kerjaan listrik, ada kerjaan plumbing teman-teman. Kerjaan listrik itu ada lampu, saklar, stop kontak. Kemudian untuk plumbing ada pembuangan dari kloset, ada supply air bersih, supply air panas untuk shower. Kemudian di sini juga ada mechanical itu ada untuk pemasangan AC di mana, pembuangannya di mana, outdoor unitnya di mana, indoor unitnya di mana. Pokoknya itu semua harus direncanakan juga teman-teman. Jadi di sini utilitas sudah paham. Setelah utilitas semua udah selesai, kita lanjut untuk nutup plafon. Nah, kenapa baru nutup plafon? Karena biasa kan si ME itu yang kabel-kabel untuk lampu, saklar, stop kontak kan dia dilarin ke ceiling. Kemudian di atasnya ceiling itu nanti dikasih pipa supaya nggak digigit sama tikus, baru nanti ditutup sama plafonnya teman-teman. Nah, setelah plafon udah ketutup semua, kita lanjut untuk pemasangan lantainya teman-teman. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah pastikan plafonnya tutup dulu baru pasang lantai teman-teman. Karena kalau misalkan teman-teman pasang lantainya dulu, misalnya lantainya granit, kemudian pekerjaan plafonnya masih banyak, otomatis kan menggunakan stagger atau tangga, pokoknya alat-alat kerja lain yang sebenarnya cukup membuat lantai kita tuh jadi rusak teman-teman. Jadi di sini bahayanya kalau misalkan teman-teman di proyek pastikan plafonnya tutup dulu, baru lantainya dipasang granit teman-teman atau keramik. Kecuali kalau misalkan memang pekerjaannya sangat rapih, tukang-tukangnya itu misalnya mau masang lantai dulu, terus kemudian pindah ke plafon, nah lantainya itu harus dilapisin dulu, kayak misalkan lapisin triplek, supaya stagger-staggernya itu nggak ngelecetin granitnya teman-teman. Sayang soalnya kalau misalkan granitnya sampai lecet. Lanjut teman-teman, ketika lantai granit sudah selesai kita pasang, poin berikutnya adalah pembuatan kusen, pintu dan juga jendela teman-teman. Nah, di sini dari partisi yang udah kita pasang tadi di atas, kita bobok-bobok teman-teman sesuai dengan jendela yang kita butuhkan. Bukaannya seperti apa, pokoknya itu sesuai dengan desain yang sudah disediakan daripada desainer ya teman-teman ya. Setelah kusen, pintu, jendela, poin berikutnya adalah kita membuat kisi-kisi di bagian dalam. Ini misalkan kisi-kisi antar ruang makan dan juga ruang living room. Kisi-kisinya hanya mau kayu dihapelin atau kayu di melamik aja juga bisa teman-teman. Jadi sebenarnya ini lebih ke interior lah, kisi-kisi, kemudian railing tangga, kemudian juga misalkan ada penambahan taman-taman mau diapain teman-teman. Kalau udah, hal berikutnya yang kita lakukan adalah finishing cat teman-teman. Nah, finishing cat ini juga harus diperhatikan. Kalau misalkan lagi ngecat, kasih tahu tukangnya suruh tutupin bagian-bagian yang gak dicat dengan koran atau sejenisnya teman-teman, supaya di sini misalkan cat dinding dan plafonnya warna beda, jadi harus diperhatikan lagi, tukangnya itu harus paham pekerjaannya supaya rapih teman-teman. Kemudian teman-teman, hal berikutnya yang perlu kita bikin adalah pagar teman-teman. Pagar di bagian depan, kemudian juga ada halamannya teman-teman, bisa atur tanaman-tanamannya mau pakai apa aja, soalnya kalau misalkan tanamannya kita taruh di awal, nanti keinjak-injak tukang rusak, akan jadi sayang teman-teman. Jadi di sini untuk halaman, untuk pagar, taman dalam itu ada di bagian poin paling akhir teman-teman. Next di sini poin yang terakhir banget adalah tinggal perapihan teman-teman. Nah, di perapihan ini contohnya yang harus diperhatikan adalah misalkan cat-catnya itu mengenai furniture itu harus dilap, terus atau misalkan keramik-keramiknya ada yang pecah itu harus diganti, dia nggak boleh kopong keramiknya. Kemudian juga misalnya untuk lampu itu harus dikompon, jangan sampai ada lubang dan sebagainya. Pokoknya itu ada banyak banget hal yang harus diperhatikan dalam perapian nanti. Mungkin gue akan bahas lagi di pertemuan yang
lain supaya bisa lebih detail teman-teman. Oke teman-teman, setelah semua poin-poinnya teman-teman ngerti, sekarang teman-teman di sini tinggal buat timelinenya. Timelinenya di sini kita pasang aja waktunya 1 tahun. Nah di sini bagaimana caranya teman-teman bisa tahu berapa minggunya? Teman-teman harus punya banyak pengalaman, atau kalau misalkan memang teman-teman belum punya pengalaman, teman-teman tanya ke mandornya teman-teman aja, ke borongannya teman-teman, kira-kira dia mampunya berapa minggu, mana aja yang di overlap dan sebagainya. Jadi ntar teman-teman kalau misalkan udah jalan tinggal berpatokan pada schedule-nya ini. Teman-teman tinggal pastiin aja ke mandornya gimana nih kerjaan nih, tinggal sekian waktunya, keburu enggaknya, kemudian barang-barangnya udah cukup atau belum, dan sebagainya. Oke, kayaknya itu aja sih teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalau misalkan ada yang mau tanya bisa komen di bawah. Oke, seperti biasa sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.